Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, untuk subbab yang akan dibahas pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana prosedur pembuatan laporan keuangan, kemudian macam-macam laporan keuangan, serta untuk pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas pada laporan keuangan untuk perusahaan jasa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan besok baru kita akan mempelajari mengenai laporan keuangan untuk perusahaan dagang, karena ada beberapa hal yang berbeda yang harus kalian pahami satu persatu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk sensi kelasnya diisi formnya, karena itu menentukan kalian mengikuti pelajaran hari ini atau tidak. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih berada di kompetensi dasar untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian dapat menyebutkan macam-macam laporan pertanggungjawaban, mau itu dari perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang, serta bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bidang usaha tertentu. Artinya di sini kalian bisa membedakan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke. Bahasan pertama, kita akan membahas mengenai prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban. Di sini sudah Ibu tampilkan perbedaan antara pembuatan laporan laporan keuangan perusahaan jasa dan laporan keuangan perusahaan dagang secara umum ya. Prosedur penyusunan laporan keuangan itu berbeda-beda tergantung pada jenis laporan pertanggungjawaban yang akan dibuat. Dengan jenis laporan yang berbeda, tentunya komponen pada laporan tersebut juga berbeda. Nah, pada subbab ini akan dijelaskan prosedur pembuatan laporan keuangan menurut jenisnya. Nah, di sini ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan jasa, dalam pencatatannya itu dibutuhkan bukti-bukti transaksi berupa kwitansi, faktur, penerimaan kas, dan lain sebagainya, serta catatan lengkap tentang penganggaran dan penggunaan dana perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Pembuatan bukti transaksi adalah tahapan awal dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Yang disebut dengan bukti transaksi ini, contoh di sini ada kwitansi, faktur, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran uang kas. Nah, itu disebut dengan bukti-bukti transaksi. Kemudian bukti-bukti transaksi ini dikumpulkan, dan jika sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun jurnal umum. Kemudian jurnal umum disusun dengan cara mengumpulkan bukti transaksi dan mencatatnya secara lengkap, jelas. Setelah itu jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Nah, kalau di jurnal umum itu kan semuanya transaksi dibuat, sedangkan pada buku besar itu dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Kemudian apabila jumlah debit dan kreditnya seimbang, maka pencatatan yang dilakukan adalah sudah benar. Tahapan selanjutnya setelah kalian menyusun buku besar adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat saat terjadinya transaksi yang berpengaruh terhadap akun-akun perusahaan. Misalnya, ada penyusutan peralatan, sewa yang dibayar di muka, dan lain sebagainya. Jumlah penyesuaian tersebut dibuat agar akun yang bersangkutan menunjukkan hasil dengan nilai yang sesungguhnya. Proses selanjutnya adalah melakukan penyesuaian yang hasilnya dimasukkan ke dalam neraca lajur. Kemudian tahap terakhir adalah pembuatan laporan keuangan. Nah, ini yang akan kita buat. Nah, dalam perusahaan jasa yang akan dibuat sebagai laporan keuangan yang
didasarkan pada standar akuntansi keuangan atau SAK, terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Selanjutnya ada laporan arus kas dan neraca, itu untuk perusahaan jasa. Selanjutnya, perbedaan dengan perusahaan dagang, sebenarnya pencatatannya hampir sama, tetapi untuk perusahaan dagang ada prosedur yang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Adapun komponen yang menjadi pembeda yaitu nama atau identitas perusahaan. Biasanya kalau perusahaan dagang itu ada produk yang dijual, sehingga sehingga kita membutuhkan satu tambahan untuk laporan keuangan, itu yang disebut dengan harga pokok produksi. Kemudian cakupan laporan keuangan, maksud dari cakupan laporan keuangan ini adalah kepada siapa saja laporan keuangan ini akan kita berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan perusahaan dagang. Misalnya dibuat untuk satu periode akuntansi di sini misalnya untuk 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian mata uang pelaporan keuangan dan satuan angka yang digunakan dalam penyesuaian laporan keuangan. Selebihnya hampir semua sama dengan pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang selanjutnya adalah macam-macam laporan keuangan. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan perbedaan di antara macam laporan keuangan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya. Untuk perusahaan jasa, di sini ada 4 jenis laporan yang nanti akan kita laporkan pada tahap akhirnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini kita bisa melihat apakah perusahaan mendapatkan laba ataupun rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, pada laporan perubahan modal ini akan diketahui apakah dari laporan laba rugi ini dapat menambah modal perusahaan, atau karena misalnya perusahaan mengalami kerugian maka akan mengurangi modal dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, itu adalah 4 bentuk laporan keuangan yang akan dilaporkan untuk perusahaan jasa. Sedangkan di perusahaan dagang itu kita akan mengenal sebagai laporan harga pokok penjualan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Maksud dari perubahan ekuitas di sini hampir sama dengan laporan perubahan modal. Kemudian yang selanjutnya ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, lebih kurang sebenarnya macam-macam laporan keuangan yang ditampilkan pada perusahaan dagang hampir sama dengan di perusahaan jasa. Yang membedakan hanya ada tambahan untuk laporan harga pokok penjualan saja. Karena untuk perusahaan dagang ada hal yang diperdagangkan dalam bentuk produk, sehingga kita harus membuat laporan harga pokok penjualan agar kita mengetahui besaran barang yang dijual, harga, kita akan mengetahui berapa laba yang akan kita peroleh atau berapa harga jual yang harus kita keluarkan dari jumlah produksi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu. Oke, yang pertama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pada perusahaan jasa, yang pertama yang akan kita bahas adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang didasarkan pada pendapatan dan beban dengan rumus seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan laba atau perusahaan mengalami kerugian, kita bisa lihat dengan rumus pendapatan atau income dikurangi dengan beban atau expense. Jika hasilnya positif, maka perusahaan mendapatkan laba, dan jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Kemudian, akun nominal pada laporan laba rugi disebut dengan akun sementara. Maksud dari akun sementara di sini adalah akun-akun yang akan hilang nanti pada jurnal penyesuaian.
Dalam menyusun laporan laba rugi, terdapat 3 akun yang perlu diperhatikan dengan jelas. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan suatu akun yang muncul karena adanya aktivitas dalam akuntansi pembayaran. Contohnya misalnya pada perusahaan jasa itu ketika kita mendapatkan pembayaran atas jasa yang sudah kita keluarkan, itu disebut dengan pendapatan. Kemudian yang kedua ada beban. Beban merupakan suatu pengorbanan yang muncul dalam melaksanakan aktivitas pada umumnya seperti beban pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan sebagainya. Kemudian laba atau rugi. Laba atau rugi merupakan suatu bentuk perhitungan yang hasil akhirnya berupa nilai pengeluaran yang lebih kecil dibanding dengan pemasukannya. Adapun akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi meliputi akun pendapatan, beban operasional, laba, aktivitas perusahaan, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba bersih, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan dari kegiatan pokok perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan dari luar kegiatan pokok perusahaan. Selanjutnya ada beban yang muncul akibat dari kegiatan pokok usaha. Kemudian ada beban yang timbul dari kegiatan di luar kegiatan pokok. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di LKS halaman 8 ya, untuk pengertian-pengertiannya. Selanjutnya di sini agar kalian lebih paham mengenai pencatatan laporan laba rugi perusahaan, ada contoh soal di sini bisa kalian sambil baca ya. Saya bacakan. Diketahui data perusahaan PT Rakela dan Rafina untuk periode akhir Desember 2020 sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 70 juta, pendapatan bunga sebesar 500.000, beban gaji 10 juta, beban sewa 2.500.000, perlengkapan 1 juta, biaya iklan 500.000, biaya penyusutan 400.000, dan seterusnya sampai prive sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalian diminta yang pertama untuk membuat laporan laba rugi perusahaan dan laporan perubahan modal. Yang akan kita bahas terlebih dahulu nanti di sini adalah laporan laba rugi perusahaan. Kalau di slide sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai laporan laba rugi perusahaan yang bisa dibentuk atau bisa dibuat dengan 2 metode. Yang pertama ada single step dan yang kedua ada multiple step. Nah, untuk pengerjaan soal di sini Ibu pilih untuk yang pengerjaan menggunakan metode single step terlebih dahulu ya. Kita lihat cara penyelesaiannya di slide selanjutnya. Berikut adalah penyelesaian untuk laporan laba rugi perusahaan PT Rakela Rafina sesuai dengan contoh soal yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini Ibu menggunakan metode penyelesaian dengan metode single step, di mana metode single step di sini pendapatan itu kita klasifikasikan terlebih dahulu. Nah, di sini yang termasuk pada pendapatan itu ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga, di mana pendapatan jasa sebesar 70 juta dan pendapatan bunga sebesar 500.000 rupiah. Jadi total semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan selama bulan Desember itu sebesar 70.500.000 rupiah. Sedangkan expense atau beban-beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan ini dari mulai beban gaji, beban sewa, hingga beban bunga, kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya, diperoleh akhirnya jumlah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar 16.700.000 rupiah, sehingga kita akan memperoleh laba sebelum pajak. Kenapa disebut laba? Karena kita bisa lihat di sini untuk jumlah pendapatan itu lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah,
Di sini jumlah pendapatan yang kita terima sebesar 70.500.000. Sedangkan untuk beban hanya 16.700.000 rupiah. Sehingga kita masih memiliki laba sebesar 53.800.000. Nah, laba di sini adalah laba yang belum dikurangi pajak. Biasanya pajak penghasilan itu sebesar 10% dari laba. Nah, di sini laba yang kita peroleh sebesar 53.800.000 dikurangi pajak penghasilan sebesar 5.380.000, sehingga diperolehlah laba bersih sebesar 48.420.000. Nah, jadi dari laporan laba rugi di sini dapat informasi yang kita peroleh adalah perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 48.420.000 rupiah. Selanjutnya, pada penyajian laporan keuangan perusahaan, setelah tadi kita membahas tentang laporan laba rugi perusahaan, selanjutnya yang akan kita informasikan kepada perusahaan yaitu adalah laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini adalah informasi yang berisi tentang sebab akibat adanya perubahan modal dalam suatu perusahaan. Apakah modal tersebut bertambah atau modal perusahaan tersebut berkurang, itu tergantung pada apakah perusahaan mengalami keuntungan ataukah perusahaan mengalami kerugian. Karena bisa dilihat di sini pada slide ini sudah Ibu tampilkan rumus untuk kita mengetahui apakah perusahaan perubahan modalnya bertambah atau berkurang. Nah, di sini jika laporan laba rugi terdapat laba, maka modal awal akan ditambah dengan laba, kemudian baru dikurangi prive. Prive itu apa? Prive itu adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Nah, sama dengan modal akhir. Nah, ini jika kita laporan laba ruginya terdapat laba, maka itu akan menambah pada modal awal perusahaan, sehingga modal perusahaan akan bertambah. Dan jika laporan laba rugi terdapat rugi, maka modal awal dikurangi rugi dan dikurangi prive, dan akhirnya akan mengurangi modal akhir dari perusahaan. Jadi yang tadinya misalnya modalnya 5 juta, karena dia mengalami kerugian sebesar 2 juta, dan ada pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan 1 juta, sehingga modal yang tadinya 5 juta kini hanya tersisa sebesar 3 juta rupiah, seperti itu. Kemudian laporan perubahan modal tersebut berhubungan dengan laporan secara umum dan laporan secara khusus. Hal-hal yang terdapat dalam suatu laporan antara lain, yang pertama modal awal yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Modal awal adalah modal sebelum kita tambahkan keuntungan atau sebelum dikurangi dengan kerugian dan prive. Kemudian laba dan rugi. Nah, laba dan rugi di sini informasinya kita dapat dari laporan laba rugi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian prive adalah pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan, dan yang terakhir adalah modal akhir. Nah, modal akhir di sini yang menjadi patokan apakah modal perusahaan itu akan bertambah atau modal perusahaan tersebut akan berkurang karena adanya kerugian atau perusahaan mengalami kerugian. Nah, di sini ada penyelesaian contoh soal yang tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya ya, 2 slide sebelumnya. Kalian kan yang pertama diminta untuk pembuatan laporan laba rugi, dan yang keduanya adalah laporan perubahan modal. Nah, pada laporan laba rugi kita sudah mengetahui bahwa PT Raffila Raffina ini sudah mengalami keuntungan sebesar 48.420.000. Nah, jika kita lihat rumus yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, jika perusahaan mengalami atau laporan laba ruginya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan menambah modal dan kemudian dikurangi jika ada
Prive ini situasional ya, artinya bisa ada dan bisa tidak ada. Nah, prive ini bukan pengambilan yang artinya benar-benar bersifat pribadi, tapi prive ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan yang kegunaannya digunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, di sini modal awal kita bahas ya. Modal awal Bapak X per 1 Desember 2021 adalah 10 juta rupiah. Kemudian dalam kurun waktu 1 bulan perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 48.420.000. Kemudian ada prive sebesar 3 juta rupiah. Nah, prive ini mengurangi laba bersih ya, sehingga mendapatkan penambahan modal sebesar 45.420.000. Nah, 45.420.000 ini menambah modal yang sebelumnya, sehingga didapatkanlah modal akhir perusahaan per 31 Desember 2021 itu sebesar 55.420.000 rupiah, seperti itu ya. Nah, di sini sudah paham ya, Ibu harapkan kalian sudah paham bagaimana cara mengolahnya. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan berikan soal. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya, dan jika misalnya masih kurang paham, bisa kalian tambahkan komentar di Google Classroom, oke? Pada laporan pertanggungjawaban keuangan, selain informasi tadi yang akan kita sajikan dalam laporan keuangan, itu yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah neraca, di mana neraca adalah bentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu usaha pada tanggal tertentu yang dinyatakan dalam jumlah uang. Laporan neraca tersebut menggambarkan keuangan perusahaan dalam suatu usaha dengan jumlah harta yang dimiliki maupun jumlah kewajiban dan modal perusahaan dengan data keuangan. Laporan dalam bentuk neraca dibuat berdasarkan kondisi keuangan yang ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki maupun jumlah kewajiban dan modal perusahaan. Telitinya untuk laporan neraca ini lebih menekankan pada 3 akun. Yang pertama ada harta, atau yang nanti kita akan kenal dengan sebutan aktiva, di mana aktiva ini akan kita bagi dua, ada yang disebut dengan aktiva lancar dan yang disebut dengan aktiva tetap. Contohnya untuk aktiva lancar di sini ada misalnya kas, kemudian ada perlengkapan. Sedangkan yang disebut dengan aktiva tetap itu adalah aktiva yang masa pakainya tidak habis dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya adalah peralatan seperti itu, mesin. Nah, itu termasuk pada aktiva tetap. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Contoh di sini adalah misalnya dalam melaksanakan proses produksi perusahaan atau operasional perusahaan, kita menerima pinjaman. Nah, di mana pinjaman ini harus kita kembalikan kembali. Nah, ini termasuk pada kewajiban. Selanjutnya ada modal perusahaan. Modal perusahaan ini biasanya adalah investasi dari pemilik perusahaan kepada perusahaan itu. Komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan bentuk neraca antara lain ada 3 aspek ya. Yang pertama aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKS halaman 10-11 ya, bisa kalian baca macam-macamnya itu ada apa saja, kemudian pengertiannya di sana juga sudah dijelaskan. Nah, di sini yang akan Ibu lebih tekankan adalah dalam pembuatan neraca ini ada 2 bentuk neraca yang digunakan dalam perusahaan, yakni neraca bentuk stafel dan neraca bentuk skontro. Neraca bentuk stafel disusun secara kelompok, sedangkan neraca skontro disusun secara umum. Neraca stafel
pasif dan aset disusun dari urutan ke bawah ke atas, namun untuk perinciannya tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Neraca bentuk stapel, bentuk neraca disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada samping di kolom debit dan kredit. Jadi hanya ada dua kolom. Nah, yang masuk ke dalam aktiva masuk ke debit, sedangkan yang masuk ke dalam pasiva modal dan laba itu masuk ke kolom kredit. Sedangkan bentuk skontro adalah bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dan pasiva di posisi kiri. Nah, jadi bisa kita lihat ya, kalau kalian lihat pada LKS halaman 11 di sini ada contoh pembuatan neraca bentuk skontro dan stapel. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat dulu yang bentuk stapel, sambil bisa kalian lihat ya pada LKS halaman 11. Untuk yang pertama itu kita lihat dalam bentuk stapel. Nah, bisa kalian lihat semuanya perkiraannya ditulis, kemudian untuk nominalnya itu dibedakan. Kas sampai sewa gedung dibayar di muka itu termasuk pada aset, data aset, dan semuanya ditulis di kolom debit. Sedangkan dari mulai utang usaha, modal, dan laba bulan berjalan itu masuk ke kredit. Seperti itu. Nah, di sini dari jumlahnya balance ya sebesar 306.713.333. Ini adalah bentuk neraca bentuk stapel, bisa kalian lihat di halaman 11. Kemudian untuk neraca bentuk skontro, nah kalian lihat di sini ada perbedaannya. Kalau tadi di bentuk stapel kalian hanya melihat 4 kolom. Yang pertama nomor akun, kemudian akun, debit, dan kredit. Sedangkan untuk yang bentuk skontro itu ada 6 kolom ya. Untuk nomor akun, perkiraan akun, kemudian jumlah. Nah, untuk yang masuk ke dalam aktiva itu kalian tuliskan di posisi sebelah kanan. Sedangkan untuk yang masuk ke dalam pasiva dan modal itu masuk di sebelah kiri, karena di sini ada akun yang membedakan. Kemudian nanti kalian jumlahkan, hasilnya akan sama, akan didapatkan sebesar 306.713.033. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham bisa langsung nanti ditanyakan ke ibu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang membutuhkan data atau informasi tentang neraca pada periode sebelumnya dan periode bersangkutan termasuk pada laporan keuangan. Terdapat 3 aliran arus kas pada laporan arus kas suatu perusahaan, jasa ataupun dagang. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas yang diperoleh dari pendapatan perusahaan. Aktivitas-aktivitas operasional yang terjadi antara lain adalah penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lainnya, kemudian pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran kepada karyawan, bentuk penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi yang kaitannya dengan premi, klaim, anuitas, manfaat asuransi lainnya. Kemudian pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali apabila dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bahan dari aktivitas pendanaan dan investasi. Dan yang terakhir adalah penerimaan dan pembayaran kas dari kontak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Selanjutnya yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas dari masa depan. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, adalah suatu bentuk pengungkapan terpisah arus kas yang muncul dari aktivitas pendanaan yang perlu dilakukan. Untuk macam-macamnya bisa kalian lebih jelas baca di LKS ya.
Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk perusahaan dan jasa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk di perusahaan dagang. Ibu harap setelah kalian melihat video ini kalian bisa lebih paham mengenai apa itu laporan keuangan, terutama untuk perusahaan jasa, kemudian apa saja informasi yang harus kita sajikan ketika kita membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ibu harap kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.